Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang kepada seluruh narasumber milenial. Muda bersuara, muda berkarya, karena kita muda, kita generasi bangsa. Terima kasih saya ucapkan kepada seluruh narasumber yang telah berkenan hadir di ruangan ini bersama saya, tentunya di acara episode perdana dalam acara Alex Talks, The Story of Everything. Oke, sebelum kita lanjut lebih dalam ke segmen selanjutnya, saya ingin memperkenalkan kepada seluruh penonton, teman-teman sekalian, apa sih Alex Talks? Kenapa kita angkut tema Alex Talks? Jadi didefinisikan Alex Talks itu adalah dalam bahasa Inggris Alex berbicara. Ini adalah ruang redaksi untuk kita saling menyampaikan aspirasi, untuk saling berdiskusi, dan untuk saling, tentunya yang paling penting adalah berbagi kisah. Makanya kita mengambil tagline kita di sini, The Story of Everything, bercerita tentang apapun. Baiklah, saya juga akan memperkenalkan narasumber yang sangat cantik, berkompeten, integritas, dan sangat bernilai juang tentunya. Yang pertama ada Zahratur Rahmi, mahasiswa Ekonomik Agrikultur Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Isparta, Turki. Selanjutnya ada Sania, mahasiswa International and European Law University of Groningen, Belanda. Yang selanjutnya ada Dina Hanifah, berasal dari Belgia. Kampusnya ada 3 kampus karena Dina Hanifah merupakan mahasiswa program beasiswa Fleer UOS dari pemerintah Belgia. Dina Hanifah, mahasiswa Marine and Equestrian Geoscience di 3 universitas, Vrije University Brussels, Universitas Ghent, dan Universitas Antwerpen. Baiklah teman-teman sekalian, untuk mempersingkat waktu dalam acara ini dan untuk berdiskusi lebih lanjutnya, kita memperingati Hari Pahlawan tepatnya di setiap tanggal 10 November. Tentunya menjadi suatu bangsa yang besar itu merupakan cita-cita mereka terdahulu yang kita beri gelar pahlawan kepada mereka. Apa sih pahlawan? Pahlawan bagi saya adalah mereka yang berjuang, yang berkorban, mengesampingkan kepentingan sendiri dan mengataskan kepentingan bangsanya tentunya. Baiklah, pada kesempatan ini untuk segmen selanjutnya, segmen diskusi kepada 3 narasumber yang telah hadir di ruangan ini, saya akan memberikan beberapa pertanyaan untuk ditanggapi dalam diskusi kali. Masih ingat nggak sih peringatan Hari Pahlawan di sekolah, apa sih yang diadain? Adakah seperti perlombaan pembuatan puisi, pembacaan puisi tentang pahlawan, atau ada beberapa perlombaan yang diadain di sekolah kalian? Silahkan untuk narasumber yang pertama, silahkan kepada Sania untuk menyampaikan tanggapannya. Ya, halo semua. Kalau dari aku, pas aku SMA, kebetulan aku sekolah SMA di Sekolah Indonesia di Belanda. Tapi walaupun di SMA di Belanda, kita tetap ada upacara Hari Pahlawan. Walaupun setiap Seninnya sebenarnya kita tetap mengheningkan cipta ya untuk para pahlawan kita yang sudah terdahulu. Cuma khusus untuk Hari Pahlawan kita mengadakan upacara, dan juga jadi satu sekolah aku itu gabung dari SD sampai SMA. Jadi semuanya ikut upacara, dan juga ada lomba puisi untuk anak-anak yang SMP dan SMA. Untuk anak-anak yang SD karena masih kecil, jadinya paling mereka kayak lomba menggambar atau mewarnai gitu. Terus nanti bisa yang menang dipajang di kayak mading sekolah tuh. Karena mading sekolahnya, karena sekolahnya juga nggak terlalu besar, bisa dilihat gitu satu hall. Jadi kayak ada hasil dari anak SD sampai anak SMA kayak gitu sih.
Oke, sangat menarik ya. Walaupun di Belanda tetap ada nuansa-nuansa eh, memperingati Hari Pahlawan. Oke, selanjutnya kita beralih kepada narasumber selanjutnya. Ada Zahratur Rahmi. Silahkan menyampaikan tanggapan dan berbagi cerita bagaimana sih sekolah kamu dulu gitu. Gimana pengalamannya? Silahkan pada Zahratur Rahmi. Oke, terima kasih buat Minhajul. Jadi waktu sekolah SMA dulu, aku dan teman-teman di sekolah biasanya pas Hari Pahlawan, sekolah kita itu ngadain kayak lomba teater gitu, lomba teater atau drama gitu. Jadi per kelas itu tuh nyiapin drama apa, misalnya dulu kayak kelasnya ada yang tentang Tengku Umar gitu, atau tentang Nyadin gitu, bebas sih pahlawan apapun gitu. Nah, jadi kita tuh bakal semua kelas tuh nonton gitu, nanti siapa yang paling bagus dramanya itu bakal jadi pemenang. Dulu aku mikir ya, kenapa sih lomba teater terus? Ternyata pas sudah selesai sekolah tuh aku baru sadar. Jadi apa ya, ternyata pas lomba apa tuh dibuat teater Hari Kepahlawanan, sejarah pahlawannya, kita tuh lebih menyenangkan belajarnya gitu. Apalagi yang dapat peran misalnya jadi Tengku Umar, jadi Belandanya, itu kan mereka punya skrip ya dan skenario gitu. Mereka mendalami peran mereka tuh dengan baik gitu. Terus semua anak tuh antusias gitu. Maksudnya dibanding lomba yang sebelumnya kayak puisi atau apa, dan itu kan cuma sebagian orang yang mau ikut. Jadi kalau teater itu rame banget gitu. Dan aku dari SMP, SMA tuh paling sukanya emang teater gitu. Kita tuh nunggu-nunggu tiap tahun itu siapa sih gimana sih nanti yang pemenangnya gitu, karena ada makin hari tuh makin kreatif gitu. Itu seru banget sih pas Hari Pahlawannya, karena lucu. Teringat hari ini ya, masa-masa SMA. Iya, soalnya kan anak SMA itu lebih suka audiovisual gitu. Kalau mereka cuma mendengarin, biasanya mereka malas gitu. Tapi kalau audiovisual, apalagi kayak teater dan hiburan, mereka betul-betul menghayati gitu. Secara tidak langsung mereka belajar sejarah dan dengan cara yang menyenangkan gitu. Oke, sangat menarik pengalamannya. Selanjutnya kepada Kak Hanifah untuk menyampaikan tanggapan ceritanya. Bagaimana sih pengalamannya masa-masa SMA terdahulu? Silakan. Oke, halo. Jadi kalau misalnya aku waktu SMA dulu, itu aku nggak ikut upacara sih pas Hari Pahlawan, karena biasanya ikut upacara Hari Pahlawan itu anak-anak Paskibra, dan aku tuh waktu itu bukan Paskibra, tapi aku punya cara lain untuk memperingati Hari Pahlawan. Nah, cara aku itu dulu waktu memperingati Hari Pahlawan pas masih sekolah, aku biasanya suka ikut kompetisi menulis artikel. Nah, waktu itu kompetisi menulis artikelnya itu tentang tema kepahlawanan biasanya. Walaupun artikelku waktu itu nggak menang dan nggak terpilih ya, tapi aku sendiri senang sih untuk ikut kompetisi artikel tersebut, karena pas ada pembukaan kompetisi artikel itu temanya kepahlawanan, dan situ temanya pahlawan selamanya. Kenapa pahlawan selamanya? Jadi yang diminta adalah kita mengulas tentang pahlawan yang saat masih zaman penjajahan dulu dengan pahlawan masa kini, karena ada perbedaan ya dengan pahlawan zaman dulu. Kalau zaman dulu kan berperang, sementara sekarang ini kan nggak ada peperangan kayak gitu. Nah, apakah di masa kini itu nggak ada pahlawan kayak gitu? Nah, di situ dibahas bagaimana pahlawan itu berevolusi dari pahlawan yang zaman penjajahan dulu sampai pahlawan masa kini kayak gitu. Wah, sangat menarik kakak ini sepertinya mencari lomba untuk memaknai Hari Pahlawan. Oke, selanjutnya kita akan berdiskusi tentang bagaimana sih memaknai Hari Pahlawan di era sekarang. Seperti yang kita ketahui nih, era milenial kan kita memiliki idola masing-masing, baik dari selebritis atau dari politikus dan sebagainya. Tapi di sini kita menggarisbawahi, tepatnya pada peringatan Hari Pahlawan 10 November ini, bagaimana sih tantangannya agar kita tetap bisa memaknai sebagai generasi muda, tetap memaknai Hari Pahlawan sesuai dengan maknanya. Maksudnya di sini tuh kita boleh mengidolakan selain pahlawan kita, tetapi kita harus bisa nih memaknai Hari Pahlawan itu, menghargai jasa-jasa mereka yang telah berkorban, yang telah merelakan masa mudanya. Nah, seandainya nih gak ada mereka kan belum tentu nih kita bisa menikmati masa muda seperti yang sekarang ini.
Nah, saya ingin bertanya kepada dan berdiskusi lebih tentunya kepada para narasumber, bagaimana cara memperingati, memaknai Hari Pahlawan 10 November di tengah maraknya idola-idola lainnya gitu. Jadi saya ingin bertanya kepada Zahratul Rahmi untuk yang pertama. Silahkan tanggapi pertanyaan saya. Oke, jadi pertanyaannya harus seperti apa generasi milenial dalam memaknai Hari Pahlawan ya? Iya. Jadi ada istilah umum yang sering kita dengar ya, kayak apa tuh, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati dan menghargai jasa pahlawannya gitu. Jadi seperti kata Bung Karno, negara yang besar adalah negara yang tidak melupakan jas merah. Artinya tidak melupakan sejarah negaranya gitu, sejarah perjuangan pahlawannya gitu. Nah, kita memang nggak ikut serta merasakan perjuangan para pahlawan yang mengorbankan ribuan nyawa untuk melawan penjajah gitu. Namun untuk generasi muda sebagai penerus bangsa, kita sudah semestinya dan sepatutnya itu memaknai Hari Pahlawan dan kemerdekaan sesuai dengan perkembangan zamannya. Jadi pesannya itu gini, jadilah pahlawan dengan meniru semangat juang para pahlawan kita. Caranya adalah dengan berkontribusi terhadap perkembangan bangsa kita. Jadi sebenarnya bangsa kita itu kan membutuhkan sangat banyak pahlawan gitu untuk mewujudkan Indonesia yang lebih baik gitu. Jadi jadilah pahlawan dalam segala bidang gitu. Pertama adalah jadilah pahlawan untuk diri kamu sendiri dan keluarga kamu, misalnya dengan berprestasi gitu, atau kamu dapat beasiswa sekolah ke luar negeri gitu. Nah, itu adalah pahlawan untuk diri kamu dan keluarga kamu. Dan akhirnya adalah untuk negeri kamu. Jadi ketika kita mau jadi pahlawan nggak mesti angkat senjata gitu, seperti tadi kata Dina, nggak mesti dengan berperang gitu, beda zamannya gitu. Kayak Muhammad Zohri kemarin yang menang lomba lari tercepat di dunia ya, yang di Finlandia, itu adalah pahlawan gitu, pahlawan kita yang mengharumkan nama bangsa kita. Kemudian misalnya kayak TKI yang kerja di luar negeri, TKI dan TKW kita, mereka pahlawan kita, pahlawan devisa gitu. Makanya pesannya itu adalah jadilah pahlawan dalam segala bidang gitu. Kalau nggak bisa untuk semua, setidaknya untuk diri kamu dan keluarga kamu. Kalau aku gitu sih cara memaknai pahlawan buat generasi milenial. Thank you. Oke, berarti makna pahlawan itu tidak sempit ya. Makna pahlawan itu luas dan sangat banyak maknanya. Tergantung kita tersendiri bagaimana memaknainya. Oke, untuk selanjutnya saya ingin berikan kepada Sania untuk memberikan tanggapannya. Iya, aku setuju banget sih sama Kak Zahra, kayak kita nggak boleh melupakan jasa pahlawan kita ya. Jadi kayak menurut aku sendiri, makna Hari Pahlawan saat ini tuh harusnya, maksudnya setiap tahunnya ya, menjadi momen kayak kita mengingat, mengenang, dan juga kayak berterima kasih kepada pahlawan kita yang terdahulu. Tapi untuk kayak melanjutkan apa yang sudah mereka perjuangkan dulunya, kayak aku ngerasa kita sebagai generasi muda tuh harus mulai menerapkan nilai-nilai yang bisa kita ambil dari mereka, nilai-nilai yang bisa kita terapkan gitu di kehidupan sehari-hari. Dan aku sekali lagi setuju banget sama Kak Zara, kita mulai aja dulu dari diri sendiri. Kita menjadi pahlawan untuk diri sendiri, karena kayak kita, menurut aku kita belum bisa ngebantu orang kalau kita belum bisa menerima diri sendiri gitu. Jadi kita jadi pahlawan untuk diri sendiri dulu, dan jadi keluarga, menjadi kebanggaan sendiri untuk keluarga, baru kita bisa mungkin berkontribusi lebih untuk negara kita gitu. Terus aku juga maunya kayak generasi muda itu jadi generasi yang berani gitu, risk taker, untuk kayak, karena kan kita Indonesia juga punya cita-cita untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045 ya kan. Kayak gimana kita bisa mencapai itu tanpa dorongan dan kayak peran kuat dari generasi muda. Jadi ya menurut aku banyak banget nilai-nilai yang bisa kita ambil dari pahlawan-pahlawan untuk mewujudkan itu. Menarik statementnya. Selanjutnya saya akan berikan kepada Kak Dina untuk menyampaikan tanggapannya. Nah iya, jadi benar banget nih, aku setuju banget sama Zahra sama Sania juga nih. Jadi bangsa yang besar, negara yang besar itu adalah yang selalu mengenakan jas merah gitu ya. Jadi jangan sekali-sekali melupakan sejarah kan, asik. Jadi
katanya kalau zaman sekarang tuh generasi mudanya masih apatis sama acuh tuh udah nggak kece. Jadi dengan mempelajari sejarah pun itu kita bisa jadi generasi muda yang kece nih. Nah, tantangan buat generasi muda ini kan berat banget ya buat memaknai Hari Pahlawan. Padahal kita nggak merasakan pedihnya, nggak merasakan beratnya, nggak merasakan sulitnya memperjuangkan kemerdekaan. Nah, tapi di sini dengan mempelajari sejarah, kita juga dapat memaknai perjuangan para pahlawan kita terdahulu yang rela mengorbankan hidupnya demi menjaga dan mempertahankan bangsa dan negara Indonesia. Karena dengan melanjutkan perjuangan para pahlawan itu, tadi benar kan, nggak harus ikut perang lagi, karena memang peperangan itu bukan hal yang diharapkan oleh pahlawan-pahlawan kita yang sudah berjuang kayak gitu ya, sudah berjuang sampai titik darah penghabisan, terus masa generasi mudanya masih berperang kayak gitu kan, itu kan bukan harapan mereka kayak gitu, tapi kedamaian dan kenyamanan kita generasi muda yang kita rasakan saat ini adalah harapan dan cita-cita sebenarnya dari pahlawan-pahlawan kita. Jadi tugas kita adalah melanjutkan perjuangan mereka dengan melanjutkan prestasi kita, melanjutkan kontribusi kita, dan menerapkan nilai-nilai teladan dari para pahlawan-pahlawan kita sebelumnya. Oke, menarik. Jadi intinya yang saya garis bawahi dari semua ketiga pernyataan narasumbernya, saya memaknai bahwasanya Hari Pahlawan yang kita peringati setiap 10 November itu memiliki versi setiap orang yang berbeda-beda. Dan setiap orang itu berhak untuk memaknainya dengan caranya masing-masing juga tentunya. Seperti berkontribusi, seperti belajar dengan sungguh-sungguh, mengubah dari diri sendiri, step by step tentunya. Oke. Sangat menarik semuanya. Saya juga ingin menyampaikan quotes yang saya suka dari Bapak Soekarno, pendiri bangsa. Beliau pernah berkata, "Negeri ini, Republik Indonesia, bukanlah milik suatu golongan, bukan milik suatu agama, bukan milik suatu kelompok etnis, bukan juga milik suatu adat istiadat tertentu. Tapi kita dari Sabang sampai Merauke adalah Indonesia." Nah, di tengah banyaknya pahlawan nasional dari Soekarno, dari Muhammad Hatta, dari pahlawan cewek seperti Cut Nyak atau yang kita kenal dari Aceh ya Cut Nyak, kita akan berdiskusi di tengah banyaknya pahlawan nasional yang diidola-idolakan para milenial. Kita akan berdiskusi satu persatu dari bagaimana sih sifat-sifat yang kamu ambil, dari apa yang kamu tanamkan di sifat para pahlawan kepada diri sendiri gitu. Jadi saya akan memberikan waktu untuk pertama kalinya kepada Sania untuk menceritakan siapa sih pahlawan yang diidolakan Sania, siapa sih pahlawan yang selama ini berhasil membuat Sania itu menjadi seorang wanita yang berkompeten, berintegritas, menjadi kebanggaan lah setidaknya untuk keluarga. Silahkan kepada Sania untuk menceritakan siapa sih sosok pahlawan tersebut. Oke. Ya kalau dari aku sendiri, pahlawan yang aku idolakan itu Bung Hatta. Kenapa? Karena Bung Hatta dulu saat beliau menjadi student di Belanda, menjadi salah satu pelopor atau ketua pertama PPI Belanda, dulunya namanya Perhimpunan Indonesia. Relevansi sosok Bung Hatta terhadap apa yang aku lakuin sekarang itu kayak sosok beliau tuh sangat menginspirasi ya, dengan sifatnya yang gigih, tekun, kayak keinginannya dia untuk belajar lebih dan menempuh pendidikan sampai ke Belanda itu sangat tinggi gitu. Sampai-sampai famous quote-nya Bung Hatta itu, "Aku rela di penjara asalkan bersama buku, karena dengan bersama buku aku menjadi bebas." Kayak menunjukkan beliau itu benar-benar orang yang gigih dan cerdas gitu. Keinginan untuk belajar itu sangat tinggi. Karena sekarang aku juga berdomisili di Belanda, aku kayak punya keinginan kuat untuk melanjutkan atau at least mencoba untuk melanjutkan jejak beliau, untuk berkontribusi lebih, contohnya dengan gabung di organisasi PPI,
dan lain-lainnya yang berhubungan dengan pendidikan di sininya. Dan juga kayak aku fun fact di Belanda juga ada nama-nama Muhammad Hatta itu diabadikan di Belanda di salah satu jalan di kota Haarlem dengan nama lengkapnya Muhammad Hatta Straat. Jadi kayak katanya jalan itu seakan-akan meniru sifat pemiliknya, nama Bung Hatta. Jadi kayak jalannya itu sederhana, lurus, dan jauh dari keriuhan gitu. Kayak sosok Bung Hatta yang kayak bisa dibilang kayak ya sederhana gitu, rendah hati orangnya. Terus menurut aku sosok Bung Hatta itu sosok yang mudah ya untuk diidolakan karena sifatnya tuh merakyat, demokratis, kerja keras, nggak memanfaatkan jabatannya, dan sekali lagi rendah hati. Kayak banyak pelajaran yang menurut aku generasi muda bisa ambil dari Bung Hatta, salah satunya tuh menjunjung tinggi kejujuran. Kayak di era sekarang menurut aku kejujuran itu sifat yang esensial, yang harus kita bawa, yang harus kita punya sifat dasar gitu ya. Karena kayak di bidang apapun, di organisasi, di pekerjaan, kejujuran itu sangat penting dan sangat dicari gitu ya. Jangan kayak asal taruh di CV kayak oh saya orangnya jujur, tapi kayak harus bener-bener diterapkan gitu menurut aku. Dan juga kayak Bung Hatta sendiri tuh selalu menempatkan kepentingan bangsanya itu di depan gitu, dan kayak orangnya sangat peduli dengan bangsa. Dan kayak menurut aku apalagi dengan pelajar-pelajar yang di luar negeri gitu ya, kayak harus tetap ingat kalau kita berasal dari Indonesia, harus mencoba untuk berkontribusi kepada negara walaupun kita jauh di luar negeri gitu. Terus ya quotes yang terakhir yang aku suka dari Bung Hatta, khususnya untuk millennials, untuk generasi muda. Jadi anak muda boleh pandai berteori, tapi juga harus sadar kalau kita harus mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat yang menjadi cita-cita. Jadi cita-cita itu harus ditanamkan benar-benar kalau kita harus membangun kemakmuran dan kesejahteraan negeri kita. Karena kalau nggak dari kita, ke depannya siapa lagi yang mau melakukan itu? Gitu. Oke. Saya dapat menggarisbawahi dari Bung Hatta, sosok kepahlawanannya. Dia adalah seorang yang sederhana, yang jauh dari riuh-riuh kehidupan yang mewah dan tidak memanfaatkan jabatannya dan mengedepankan cita-cita bangsa. Nah, menarik nih. Selanjutnya kita akan memberikan waktu kepada Zahra untuk menyampaikan siapa sih sosok-sosok yang membuat dirinya menjadi seperti seorang. Saya berikan waktu kepada kakak untuk menyampaikan siapa sih pahlawan yang kakak tanamkan sifat-sifatnya ke dalam diri kakak sehingga bisa seperti sekarang ini. Oke, saya berikan waktu kepada Zahra Turahmi untuk menyampaikan cerita siapa sih sosok yang sangat beliau tanamkan di sifatnya sekarang seperti ini. Terima kasih, Minhaj. Oke, jadi berhubung dari Aceh ya, tapi sebenarnya bukan karena wilayahnya. Jadi dari kecil itu aku tuh udah dikenalin dari SD tuh udah sering diajarin tentang Cut Nyak-Dien gitu. Jadi kayak kamu tuh jadi perempuan harus kayak Cut Nyak-Dien gitu. Itu tuh kayak dari kecil ditanamin gitu. Jadi akhirnya sampai besar itu aku suka sama Cut Nyak-Dien gitu. Mungkin tahu ya, Cut Nyak-Dien itu adalah Sri Kandi Indonesia sebutannya gitu. Seorang wanita yang sangat kuat dan cerdas, ahli perang dan politik kalau zaman sekarang gitu sebutannya gitu. Bahkan penulis dari Belanda, mungkin Sania tahu, Skeleli Lulov, dia menulis buku biografi tentang Cut Nyak-Dien yang berjudul, kalau kita terjemahin itu, Ratu Perang Aceh gitu. Jadi di buku itu memisahkan bagaimana perjuangan Cut Nyak-Dien itu memimpin perang melawan Belanda gitu. Dan ada 4 pelajaran hidup yang saya ambil dari sosok Cut Nyak-Dien yang bisa membuat kita tuh jadi cewek yang hebat dan keren gitu. Aku belum bisa mengambil 4 hal itu dalam hidup aku. Cuman aku belajar pelan-pelan gitu. Yang pertama itu adalah pantang menyerah dan bertekad kuat gitu. Itu dibuktikan adalah ketika Cut Nyak-Dien itu suami pertamanya meninggal,
yaitu Ibrahim Langa. Ketika dia meninggal, Cut Nyak Dien itu berjanji kepada dirinya sendiri bahwasanya dia akan melanjutkan perjuangan suaminya gitu. Karena suaminya itu sebelumnya juga seorang yang melawan penjajah juga pada saat itu, dan ketika suami meninggal dia janji gitu, dan janjinya itu dibuktikan dengan menikahi Tengku Umar juga. Maksudnya itu adalah Tengku Umar ini adalah seorang pahlawan juga yang melawan Belanda. Nah, ketika dilamar sama Tengku Umar, Cut Nyak Dien bilang pas di lamarannya tuh, kalau bahasa kitanya, aku mau nikah sama kamu dengan syarat kamu ngizinin aku ikut berperang gitu. Dan si Tengku Umar ini mengamini kalau bisa menerima, oke, aku terima gitu syarat kamu gitu. Dan akhirnya mereka menikah, kemudian mereka berdua itu berkolaborasi gitu, memimpin atau memikirkan strategi melawan Belanda. Jadi kalau kita sekarang itu bisa dibilang cari juga jodoh itu yang sevisi misi gitu, yang saling mendukung perjuangan kita gitu. Itu sih yang aku ambil dari Cut Nyak Dien. Kemudian yang kedua itu adalah nggak larut dalam kesedihan gitu. Nah, ketika si Tengku Umar ini meninggal, Cut Nyak Dien ini kan punya anak satu itu, namanya itu Cut Gambang, maaf. Dia menangisi kepergian ayahnya. Kemudian Cut Nyak Dien memeluk anaknya dan berkata, kamu tuh perempuan Aceh itu perempuan yang kuat, dan kamu nggak boleh menangisi seorang ayah yang pergi meninggal karena mati syahid gitu. Artinya bukan nggak sedih, beliau sedih gitu. Tapi di satu sisi meyakini bahwasanya kan kalau mati syahid itu masuk surga gitu. Ayah kamu tuh udah masuk surga gitu. Dia nggak mau anaknya larut dalam kesedihan. Kemudian ketika Tengku Umar meninggal, malah Cut Nyak Dien itu bangkit menjadi pemimpin garda terdepan dalam perjuangan melawan Belanda. Jadi tuh kayak apa ya, kalau bisa sekarang tuh ya Sri Kandi gitu deh, cewek strong gitu yang mimpin peperangan gitu. Wonder Woman. Cut Nyak Dien itu udah membantah kalau wanita itu dapur, rumah itu udah membantah gitu. Karena dia bisa aktif dalam politik gitu. Kemudian yang selanjutnya itu adalah pendirian yang kuat gitu. Dia juga punya pendirian yang sangat kuat. Bahkan ketika pasukannya berkurang, terus peralatan perangnya sudah semakin melemah dan Belanda makin kuat pada saat itu, anak buahnya tuh bilang gini sama Cut Nyak Dien, maaf, pengikutnya, kita kerjasama aja sama Belanda, kalau bahasanya kita nyerah aja gitu. Karena waktu itu Cut Nyak Dien udah sakit-sakitan, tapi Cut Nyak Dien bilang gini sama pengikutnya, daripada menyerah aku lebih baik mati gitu. Itu keren banget gitu, dan sekarang ini susah ya cari sosok yang kayak gitu. Kemudian selanjutnya apa sih? Dia itu menebar kebaikan selagi bisa. Bahkan ketika dia diasingkan oleh Belanda ke Sumedang, dia nggak bisa ngelakuin apapun dengan dia udah sakit-sakitan dan berusia senja. Cut Nyak Dien itu masih tetap mengajar. Jadi dia memberi apa yang dia punya, apa sih yang bisa aku lakuin gitu. Kadang kita untuk mencapai cita-cita, ketika nggak tercapai kita udah putus asa, udahlah kayak gini, kita nggak mau berusaha kayak totalitas gitu. Dan dari sini aku kayak belajar banyak dari beliau ini gitu, dan itulah yang buat aku tuh kayak ngefan banget sama Cut Nyak Dien gitu. Aku dan pingin suatu saat bisa jadi wanita hebat seperti beliau gitu. Menarik, sangat menarik dari Cut Nyak Dien, dapat nilai-nilai yang sangat positif tentunya untuk ditanamkan terlebih kepada para wanita. Saya menggarisbawahi dari Cut Nyak Dien ini adalah seorang wanita tangguh, pejuang keras, tidak berlarut-larut dalam kesedihan dan menebar kebaikan. Kita bilang Sri Kandi Indonesia, kalau milenial menyebutnya Wonder Woman. Oke, tak kalah menariknya akan disampaikan selanjutnya kepada Kak Dina, akan menyampaikan siapa sih sosok pahlawan yang beliau tanamkan sifat-sifatnya kepada diri beliau sehingga menjadi wanita seperti sekarang ini yang sangat menurut saya keren, dapat beasiswa dari Belgia, kan dekat-dekat dengan Turki sih sebenarnya. Saya juga ingin main-main ke Belanda, Belgia, tapi belum ada waktu. Saya juga masih mahasiswa semester 1, Kak. Oke, selanjutnya saya berikan kepada Kak Dina waktu dan tempat untuk menyampaikan siapa sosok yang Anda. Nah, jadi kalau tadi Minhaj ada bilang gitu ya, kalau misalnya generasi muda tuh idolanya BTS dan idola-idola masa kini lainnya kayak gitu ya. Siapa bilang, kalau kata aku, kita generasi muda juga punya kok idola pahlawan. Nah, pahlawan yang aku idolakan itu sebagai generasi muda itu pasti nggak ada yang nggak kenal sih, karena namanya itu
disebutkan sebagai nama jalan, stasiun, halte, terminal, gedung pencakar langit, universitas, pusat bisnis distrik Jakarta, hotel, jembatan, dan lain-lain. Dan namanya itu harum sebagai Jenderal Besar Anumerta bintang 5 pertama dan termuda kala itu di Indonesia. Nggak tahu belum nih, udah ada yang bisa nebak belum nih, Minhaj? Belum saya. Jadi Jenderal Besar Anumerta bintang 5 pertama dan termuda kala itu di Indonesia adalah Jenderal Sudirman. Jadi idolaku itu adalah Jenderal Sudirman. Kalau lagi ngomongin Jenderal Sudirman tuh yang terbayang itu pasti perang gerilya yang melegenda. 7 bulan berperang dari Jogja sampai Jawa Timur, masuk keluar hutan tanpa perbekalan yang cukup, tanpa adanya persiapan yang benar-benar siap gitu ya. Karena waktu itu Jogja diserang oleh Belanda jam 6 pagi, dan itu kondisinya Jenderal Sudirman itu baru selesai operasi karena kondisinya sakit parah sehabis operasi paru-paru, karena beliau itu waktu itu mengidap TBC yang menyebabkan hanya 50% dari paru-parunya itu yang bekerja. Nah, tapi sebagai jenderal besar, Jenderal Sudirman ini langsung ingin berkunjung ke Istana Kepresidenan, ingin menghampiri Soekarno dan Hatta. Tapi waktu itu setelah datang ke Istana Kepresidenan, ternyata ditolak kedatangan Jenderal Sudirman karena Soekarno waktu itu sedang mengadakan rapat. Nah, tapi di situ Jenderal Sudirman nggak hanya tinggal diam nih. Orang kotanya lagi diserang sama Belanda kayak gitu. Sebagai jenderal besar nggak bisa dong Jenderal Sudirman tuh tinggal diam. Akhirnya secara spontan Jenderal Sudirman mengajak pasukannya untuk melakukan serangan gerilya kayak gitu, melakukan strategi gerilya dari Jawa sampai Timur selama 7 bulan lamanya. Padahal waktu itu masih dalam kondisi sakit parah ya. Nah, jadi kenapa aku mengidolakan Jenderal Sudirman itu? Karena Jenderal Sudirman ini sosok yang begitu mengagumkan. Beliau itu seorang yang berani, pantang menyerah, sekaligus tegas kayak gitu. Meski kondisinya sakit keras, beliau masih bisa memimpin gerilya dalam perang yang mustahil banget dimenangkan oleh Indonesia kala itu. Dari mulai memimpin dari kondisi masih sanggup berjalan, tadi ya habis operasi dia masih sanggup berjalan, sampai akhirnya beliau itu ditanduk karena habis operasi beliau masih ada kesehatan yang belum pulih kayak gitu. Kenapa Jenderal Sudirman segitu teguhnya gitu ya ingin memimpin pasukannya, ingin melawan Belanda? Karena Jenderal Sudirman ini masih tetap memegang amanahnya dalam memimpin pasukan gerilya, karena beliau sampai akhir itu memegang sumpahnya untuk mempertahankan dan melindungi Indonesia sampai titik darah penghabisan. Jadi waktu pengangkatan Jenderal Sudirman itu mengikrarkan sumpah bahwa dia akan mempertahankan dan melindungi Indonesia sampai titik darah penghabisan. Makanya dalam kondisi sakit keras pun beliau tetap menjaga amanah beliau gitu sebagai jenderal besar kayak gitu untuk memimpin pasukannya. Jadi ada quotes juga yang mungkin teman-teman sering dengar bahwa saat banyak yang menyarankan agar Jenderal Sudirman beristirahat gitu ya, nggak usah ikut berperang karena kondisi beliau itu memang nggak memungkinkan untuk memimpin pasukan perang. Tapi beliau, Jenderal Sudirman itu justru menjawab, robek-robeklah badanku, potong-potonglah jasad ini, tapi jiwaku tetap dilindungi benteng merah putih. Akan tetap hidup, akan tetap berjuang, akan tetap menuntut bela siapapun lawan yang dihadapi. Jadi keteguhan dalam berjuang, semangat juang yang tinggi, pendirian yang gigih, usaha yang maksimal tanpa ada kata menyerah itu, dalam kondisi kesulitan itulah yang membuat Jenderal Sudirman dicintai rakyatnya, pasukannya, dan menjadi satu-satunya harapan rakyat Indonesia kala itu di saat Soekarno-Hatta dan petinggi negara lainnya itu ditangkap. Dan semangat juang dari Jenderal Sudirman inilah yang ingin aku warisi dan ingin membuat aku jadi mengidolakan Jenderal Sudirman gitu sampai akhir ini. Apa harapan terbesar kita bilang kita ya, harapan besar kita untuk generasi selanjutnya? Kan kita generasi for future, kita generasi selanjutnya, apa sih harapan kita gitu untuk kita selanjutnya, sekaligus untuk close statement pada episode perdana kali ini saya berikan kepada Zahratul Rahmi untuk memberikan close statement sekaligus pesan-pesannya untuk generasi bangsa
seterusnya untuk for future selanjutnya. Silakan. Oke, kalau dari aku, kan sejarah sudah mencatat bahwasanya anak muda itu berkontribusi sangat penting dalam kemerdekaan Indonesia gitu. Dan pesan aku cuman negara kita ini kan terdiri dari perbedaan-perbedaan gitu. Nah, perbedaan itu bisa menjadi dua pisau, bisa menyatukan atau bisa juga memisahkan gitu. Tapi jadikanlah perbedaan kita itu untuk saling mengerti, saling menghargai satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa gitu. Jadi generasi muda hari ini tidak boleh melupakan sejarahnya gitu. Seperti kata Bung Karno tadi, bangsa yang hebat adalah bangsa yang tidak melupakan jas merahnya gitu. Jadi yang tidak melupakan sejarahnya gitu. Kenapa? Agar tidak mudah terpecah belah antara anak bangsa. Jadi jadikan persatuan jadi yang paling utama gitu. Itu aja dari aku. Oke, singkat, padat, jelas pesan-pesan yang ingin disampaikan dan ingin ditanamkan selanjutnya. Oke, selanjutnya saya berikan waktu kepada Dina untuk menyampaikan pesan-pesan pada diri sendiri mungkin dan untuk teman-teman lainnya yang menonton acara ini agar bisa menanamkan dan memahamilah bagaimana sih untuk memaknai Hari Pahlawan tersebut, gimana sih sifat-sifat kita, pesan-pesan yang ingin disampaikan. Silahkan. Jadi kalau harapan terbesar aku bagi diri aku sendiri dan bagi teman-teman generasi muda yang lainnya itu yaitu wariskanlah semangat juang pahlawan-pahlawan kita, refleksikanlah dalam kehidupan kita karena bangsa kita ini masih butuh sosok pahlawan. Karena Hari Pahlawan ini bukanlah seremonial belaka tapi sebagai reminder bagi kita generasi muda untuk menjadi pahlawan selanjutnya. Dimulai dari lingkungan sendiri, lingkungan terdekat, keluarga, teman, mencetak prestasi, menjadi kontribusi hingga akhirnya menjadi pahlawan bagi Ibu Pertiwi dalam bidang keahlian kita masing-masing. Sudah, Kak? Ya. Oke, selanjutnya saya berikan kesempatan untuk close statement yang terakhir kepada Sania. Bagaimana pesan-pesannya untuk dirinya sendiri mungkin atau generasi bangsa yang akan menonton pada peringatan Hari 10 November. Silahkan, Sania. Kalau dari aku, harapannya tuh buat generasi muda, buat diri sendiri juga, kayak yang pasti kayak boleh mengidolakan kayak ya mungkin yang kayak Minhaj mention tadi kayak K-pop atau kayak sosok-sosok politik yang sekarang lagi naik gitu. Gak apa-apa, kayak asal jangan lupakan juga kayak perjuangan pahlawan kita, juga diambil gitu nilai-nilai dari idola sekarang yang kayak baik-baik diterapkan ke diri sendiri, yang terpenting tuh ke diri sendiri dulu dan kayak lingkungan terdekat, dimulai dari diri sendiri, harapannya nanti bisa bawa kontribusi yang besar gitu untuk negeri sendiri. Dan kayak juga ada quote lagi ya kan, perjuangan dulu Bung Karno bilang kayak perjuanganku tuh lebih mudah karena melawan penjajah. Tapi perjuangan kalian akan lebih susah karena melawan bangsa sendiri. Bukan artinya kita akan saling berperang. Justru itu kalau bisa dihindari seperti yang Kak Zahra tadi bilang, kayak perbedaan kita semoga bisa membawa kesatuan gitu. Jadi ya harapannya untuk generasi muda dengan mengingat dan menerapkan nilai-nilai pahlawan yang bisa kita ambil juga kayak jadi tertanam gitu untuk melanjutkan cita-cita mereka, yaitu membentuk negeri ini untuk menjadi lebih baik ke depannya. Oke. Sebelum kita mengakhiri acara episode perdana kali ini, saya juga memiliki close statement. Jadi setelah kita berbincang santai, berdiskusi dan menyampaikan aspirasi tentang sosok pahlawan yang kita idolakan, sebenarnya perbedaan itu pasti ada karena warna ada hitam ada putih tentunya. Jadi bagaimana kita memaknai dan menjalani sesuai kepercayaan kita selagi baik, bagaimana memaknai makna Hari Pahlawan dan bagaimana caranya, seperti berkontribusi, seperti mengubah langkah seperti yang saya bilang tadi, step by step, memperbaiki diri sendiri. Karena tentu jelasnya kita akan kembali mengabdi kepada bangsa kita. Karena bangsa kita adalah
Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Itulah Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Oke, saya ingin juga memberitahu kepada seluruh teman-teman yang menonton acara ini, kita akan terus berlanjut di episode selanjutnya karena ini adalah program kita. Kita akan terus bercerita tentang apapun karena tagline kita Story of Everything dan acara kita Alex Talks bersama saya pemandu Minhajul Abidin Manik. Episode kali ini saya tutup. Terima kasih kepada seluruh narasumber yang telah menyampaikan diskusi, aspirasi, dan cerita mengenai apapun yang telah kita ambil tema pada Hari Pahlawan ini. Terima kasih saya ucapkan sebesar-besarnya telah hadir bersama saya di ruangan ini. Saya Minhajul Abidin Manik bersama para narasumber izin pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.